kesetiaan-Mu di sepanjang hidup. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami cukup, haleluya, kekal kasih dan karunia sudah Tuhan bersama dengan Engkau. Yesus selamatku, Yesus, ku mengangkat wajahku, haleluya, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, haleluya. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, amin. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, Tuhan, haleluya. Tak sekalipun Kau tidak sekalipun, tak sekalipun, amin, Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus selamatku. Mari sembah Engkau Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau yang terajaib Tuhan. Kami percayakan hidup kami, oh, kelaman Tuhan, dalam keputusasaan Tuhan, keberdayaan kami percaya Engkau ada dalam hidup kami, selalu setia Tuhan baik. Haleluya Yesus. Hari ini Tuhan, kami bawa rindu kami kepadamu, hati yang rindu bersekutu dengan Engkau. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami rindu Yesus, kami rindukan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, glory, haleluya, terpujilah Kau. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, amin.
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu menyusul Tuhan, menikmati bait-Mu. Glory, hallelujah. Bersama-Mu selamanya, ku ingin selalu bersama Yesus. Ini kerinduan Tuhan hari ini. Kami mau bertemu dengan Engkau. Hatimu Yesus bersama-Mu, ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami yang rindu, jiwa kami yang haleluya Tuhan. Haleluya, merindukan Engkau. Biarlah pagi hari Tuhan, kami mau bersama-sama bersepakat Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dalam hidup kami. Haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami mau puja dan puji pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji, segala hormat kami dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Mari berikan salam kanan kiri kita pagi hari ini. Kita ada di tempat ini. Haleluya. Kita mau besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji Tuhan. Allah kita besar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Besar, Dia sungguh amat besar. Amin.
Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Kita hidup. Terima kasih Tuhan. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita sembah. Oh haleluya. Besarkan nama-Nya. Haleluya. Mari nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Haleluya. Muliakanlah, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Hanya tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Yesus Engkau ajaib. Amin. Yesus yang kuasa. Yesus yang menolong hidupku. Yesus yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yesus ajaib. Yesus yang ajaib. Yesus yang kuasa. Yesus yang menolong hidupku. Yesus yang ajaib. Yesus yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Kita punya Yesus yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah setia dan hati kita benar-benar bertaut kepadanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan salam juga untuk lebih jauh, untuk lebih mengenal. Haleluya. Karena kita ada di dalam keluarga Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan salam, berikan senyum Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berikan senyuman yang paling indah hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersuka pagi hari ini. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau setia dan amin. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Pagi hari ini bersuka Tuhan di hadapan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Katakan haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan. Ku bersorak sama Kau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku.
setia dan benar. Yesus tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Untuk kami memuji Engkau. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, katakan hari, amin. Hari yang terbaik, hari bagi Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhenti. Hanya bagi Tuhan, Kamu yang memberi bagimu. Amin. Aku hidup salibku, cukuplah kasih setiamu. Kami bertahan Tuhan, karena Engkau yang berikan kami kekuatan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sama yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan. Amin. Aku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku Tuhan, Kau yang memberi kekuatan. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku.
yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari yang terbaik. Haleluya, karena kami bisa merasakan kasih. Senantiasa Engkau ada bersama dengan kami. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Haleluya. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Ada saat di mana kita lemah, ada saat di mana kita mengalami ketidakberdayaan, ada saat di mana harapan kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Mari kita tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Mari kita tetap setia pada janji Tuhan. Tetap setia, oh Yesus, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu. Kami Tuhan adalah milik-Mu. Engkau yang menebus segenap kehidupan kami. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya, Yesus. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur
biar singer yang pujian ini. Haleluya. Mari nyatakan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau setia Tuhan. Kami mau tetap setia Yesus. Apapun keadaan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya. Naikkan pujian kepada Tuhan dengan iman kita. Inilah janji kami Tuhan. Kami yang hamba, Engkau yang sudah menebus kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Haleluya. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan sampai sampai akhir di hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini janji kami Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati kami. Biar kau dapati kami,
Terima kasih Tuhan. Ini janji kami, ini perinduan kami, Yesus, dalam hidup kami. Kami akan tetap setia apapun ada di jalan kami. Kami akan melayani Kau Tuhan. Oh Yesus, ajar kami setia kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu persekutuan yang indah bagi hari ini. Haleluya, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah segala puji-pujian kami Tuhan yang kami persembahkan kehadirat-Mu membumbung tinggi Tuhan. Di doa yang harum, serumba yang semerbak Tuhan. Dan Kau berkenan hadir di tengah kami pagi hari ini. Si Tuhan, Kau memberikan kami kesegaran dalam hidup kami. Kau memberikan kekuatan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami buka hati, kami akan duduk tenang Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, berfirmanlah Tuhan. Dan kami siap sebagai hamba-Mu mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Ibu Gembala kami Tuhan yang memberikan haleluya firman-Mu kepada kami. Segala puji, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan ya pembacaan firman Tuhan di Lukas pasal 13. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu kita dibuat tercengang dengan kedatangan Paus ya, maka kita melihat begitu banyaknya umat Katolik. Mereka dilihat oleh banyak orang. Bapak Paus, Bapak Suci, ya, Paus dilihat oleh banyak orang. Saya terenyuh saudara, kenapa orang yang semikian ini dia bisa rendah hati dan sederhana. Ya. Saudara, nah di situ sama seperti umatnya. Ya, dalam biasanya kalau ada acara-acara begitu saudara, begitu acara itu selesai maka sampah itu akan
tumpuk ya, di mana-mana kita lihat sampah. Tetapi ini tidak ada sampah ya. Para suster itu mengambil sampah-sampah yang kadang botol dilempar ke tempat sampah meleset ya, enggak masuk. Maka sama suster diambil dimasukkan tanpa ditegur ya orang. Nah, semua kelihatan bersih, teratur. Ya, semua mata melihat. Semua mata melihat dan semua memuji Tuhan. Ya, Saudara. Hari-hari terakhir ini kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang penting ya, yang membuat kita ini kaget. Halo, yaitu bukan lagi anak-anak Tuhan ya, yang sudah begini, yang ibadahnya, pengenalan akan Yesus itu, Tuhannya itu begitu rendah. Bukan lagi, apalagi orang dunia. Tapi hari-hari terakhir ini kita melihat justru orang-orang yang disebut sebagai pemimpin ya di tengah-tengah umat Tuhan itu melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, memalukan. Kita lihat ada seorang pendeta dan dia sebagai pengacara, sebagai dosen, dia memukuli istri dan anaknya ya, anak-anaknya. Istrinya tidak dipukul pakai tangan saja saudara, tetapi pakai pipa. Ya, dipukul. Dan itu ternyata sudah dilakukan selama 20 tahun. Ya, baru terakhir ini dibukakan. Setelah adanya multimedia, ya, direkam sebagai bukti. Direkam sebagai bukti ya. Yang di atas itu bisa diperkecil suaranya, soalnya menggaung di bawah ya. Nah, saudara, lalu ada lagi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, gerejanya besar, jemaatnya besar, paling kaya di kota Blitar. Ya, dia menolong saudara, menolong orang diberi pekerjaan, jadi supirnya ya. Dan dia tolong juga dikasih tempat tinggal di belakang, ya dipastori. Dan dia juga selain memberi pekerjaan kepada ayah, ibunya enggak ada ya, istrinya enggak ada, udah meninggal. Dia juga memberi tempat. Dan tidak itu saja saudara, hamba Tuhan ini juga menyekolahkan anak-anak dari supir itu. Ya, kelihatan ini dari luar ini begitu indah. Begitu baiknya sang pendeta ini ya, begitu indah. Tetapi ternyata dia adalah serigala yang pakai jubahnya domba. Ya. Ternyata 4 anak dari supir itu dilecehkan saudara. Ya. Istrinya tidak melarang tapi istrinya juga malah menambah-nambahi dengan kata-kata, oh itu biasa. Ya. Ketika ketahuan dilaporkan, kemudian didamaikan, tapi tetap begitu ya saudara. Nah itu kita lihat dan tidak itu saja saudara, masih banyak di tempat-tempat lain yang tersembunyi. Ya. Dan kita juga lihat di dunia selebriti banyak anak-anak Tuhan ya yang jadi selebriti, dia kemudian pindah. Pengusaha juga yang tadinya dari
hidupnya di dunia selebriti juga pindah. Murtad dia pindah, saudara. Nah, ini sudah jelas-jelas ini pindahnya itu bukan karena iman percaya kepada itu, tapi semua didasarkan kepada pekerjaannya, ya, saudara. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 13. Kita akan baca mulai ayat 20, 22 sampai 30. Saya yang ambil genap dan saudara yang ganjil, ya. (22 sampai 30). Satu perikop ini. Dengan judul siapa yang diselamatkan. 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. 23. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ayat yang terakhir 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya, ini firman Tuhan demikian. Siapa yang mengatakan ini? Percakapan antara siapa? Ya, Tuhan Yesus dan para pengikutnya ya. Ayo saudara, saudara lesu ya atau saudara konsentrasi di mana ya saudara? Biarkan aja ya. Konsentrasi di firman Tuhan. Anak-anak biar duduk dengan tenang ya, kita konsentrasi di firman Tuhan. Maka ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan pengikut-pengikutnya. Ya, ini Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi perjalanan Yesus itu dia
dari kota ke kota, dari desa ke desa dalam perjalanan penginjilannya itu dia sampai berjalan menuju Yerusalem, ya. Masuk ke Yerusalem itu nanti adalah saatnya Yesus nanti dimuliakan dengan hosana yang datang dengan nama Tuhan, ya, disambut. Tetapi masuk ke Yerusalem itu adalah Tuhan Yesus dipersiapkan untuk mati, saudara. Ya, haleluya. Nah, di sini ada seorang yang tidak disebut namanya, tidak diketahui siapa namanya. Dia bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya. Apakah Tuhan menjawab, oh iya sedikit. Oh enggak banyak. Tuhan tidak menjawab demikian. Tapi Tuhan Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Coba saudara bayangkan, ya. Ada satu lorong, satu jalan lorong itu. Kecil saudara. Ya. Jalan itu banyak orang yang mau masuk. Jadi tentu penuh sekali ya lorong yang sempit dan kecil itu. Orang-orang ini dia masuk melalui jalan itu tentu saja sulit ya saudara. Berdesak-desakan. Belum lagi kalau kita pernah mendengar satu pertunjukan begitu ada kerusuhan, ada satu masalah ya. Mereka lari keluar sampai kemudian karena pintu tidak dibuka, bukan pintu yang lebar dibuka, tapi pintu-pintu gang yang dibuka. Maka mereka lari sampai mereka ada yang terinjak-injak dan mati. Dan sampai ada juga yang luka-luka, saudara. Ya, tidak bisa keluar banyak. Itulah yang menjadi korban banyak. Nah, belum lagi panik, belum lagi panas ya saudara. Nah, di jalan yang seperti itu, ketika orang bertanya kepada Yesus, ya Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Karena melihat jalannya seperti, dia enggak tahu masih, cuma bertanya seperti itu. Lalu Tuhan menunjuk pada sebuah jalan, ya berjuanglah melalui jalan yang sesak. Di sini Tuhan Yesus mengatakan berjuanglah saudara ya. Itu. Jadi untuk masuk. Kalau pintu itu lebar, kenapa sih kok enggak mau untuk masuk surga supaya banyak orang yang diselamatkan ya? Kenapa enggak dibuat lebar aja pintunya? Supaya orang mudah masuk. Ya. Dan banyak orang bisa diselamatkan. Kenapa harus kecil? Disuruh berjuang untuk masuk lewat jalan yang sesak. Ya. Yang sulit itu. Saudara. Kalau kita masuk surga itu dengan pintu yang lebar. Masuk beleng, keluar masuknya mudah, keluarnya juga mudah. Ya. Masuk beleng nanti keluar beleng gitu ya, mudah ya. Tetapi orang yang sudah masuk melalui pintu yang sempit, sesak itu. Kalau dia sudah di dalam, dia suruh keluar. Pasti dia wegah. Waduh, melihat kesulitannya, perjuangannya untuk masuk, apalagi untuk keluar, ya pintu yang sempit. Mereka lebih, kalau sudah ada di dalam, pasti tidak akan keluar. Tapi kalau dibuat lebar, orang masuk, keluar, masuk, keluar, seperti itu ya. Ini cuma sebagai satu ilustrasi saja. Ya,
saudara. Makanya ada hamba Tuhan yang berkata, dia naik ke surga sampai berapa kali gitu loh. Jadi naik turun seperti itu saudara. Ya, sebenarnya kalau sudah naik di surga, maka kalau bukan Tuhan yang nurunkan seperti Rasul Yohanes, ya enggak mau turun karena gambaran surga itu yang digambarkan oleh Yohanes, Rasul Yohanes itu demikian luar biasa, demikian indah ya, demikian sejahtera, demikian damai. Ya, pasti dia tidak akan turun. Sedangkan dia harus mengalami penderitaan. Kalau dia turun, banyak penderitaan yang akan dihadapinya. Ya, tetapi Tuhan turunkan. Sebab Rasul Yohanes ini harus menjadi alatnya Tuhan. Memberitakan tentang apa yang dilihatnya kepada anak-anak Tuhan. Ya, supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti bahwa tempat kita anak-anak Tuhan itu nanti di sana. Ya. Rasul Yohanes ini adalah salah satu 12 murid saudara Yesus. Ya, jadi dia melihat sebagai witness, sebagai saksi. Ya, hidup dikirim kembali dan dialah nanti yang menulis kitab Wahyu, saudara. Ya, sudah tidak ada lagi kitab Wahyu. Ya, makanya nanti ada ini. Tidak ada saudara. Ya, satu-satunya yang terakhir adalah kitab Wahyu. Makanya jangan saudara percaya kepada wahyu-wahyu yang akan datang. Ya. Pendeta untuk supaya dia terkenal, dia seringkali membuka wahyu-wahyu saudara. Ya, itu. Yang terakhir kita tahu itulah kitab Wahyu. Ya, tidak ada lagi kemudian. Karena kitab Wahyu ini adalah satu gambaran akhir dunia ini. Akhir hidup manusia. Menuju pada satu zaman yang baru, yaitu hidup sejahtera di dalam surga bersama Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit dan sesak. Saudara, kalau kita bicara tentang berjuanglah, kenapa harus diperjuangkan? Memang orang wegah saudara. Ayo coba saudara masuklah dalam antrian yang penuh sesak ya. Jalannya sempit, enggak lebar. Wegah saudara. Ya. Tetapi di sini kemalasan kita bukan karena hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi ada yang terlebih lagi adalah hal-hal yang menggoda saudara. Ya. Seseorang yang akan masuk melihat pintu yang sempit penuh sesak itu. Ya, barisnya panjang. Dia kemudian akan berkata, sudah aku tak jalan-jalan pergi mall dulu aja. Nanti kira-kira kalau barisannya sudah dekat-dekat pintu baru aku masuk. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu terus-menerus manusia berusaha masuk melalui jalan itu. Ya, kalau dia mau masih keluar untuk mencari apa itu? Sama bukan seperti kita, anak-anak Tuhan. Kita enggak mau rajin-rajin di dalam Tuhan. Nanti aja kalau sudah tua, ya, sudah tua kira-kira aku sudah mendekati pulang, ya. Nah barulah kita rajin. Masih disuruh ibaratnya, ini satu gambaran ya saudara. Suruh pulang masuk di jalan yang sempit penuh sesak itu enggak apa-apa, nanti aja. Ya. Jadi kemudian dia berbelok
tidak menuju pada jalan yang sempit itu, menuju pintu yang sempit itu. Kemudian dia keluar, saudara. Ya, dengan pikiran bahwa nanti saatnya kalau mendekati giliran dekat-dekat pintu, barulah dia mau antri. Tapi saudara, ya, hal ini sangat berbahaya. Sebab di tengah perjalanan itu anak-anak Tuhan dibuat menjadi murtad. Ya, murtad karena banyak perkara. Murtad karena banyak perkara, saudara. Ya, dia tidak akan ingat lagi apa yang Tuhan katakan, berjuanglah untuk masuk. Enggak. Karena penderitaan yang dialami juga bisa membuat seseorang itu murtad. Meskipun dia tetap duduk di bangku gereja, tetapi hatinya sudah tidak ada di situ, saudara. Ya, mereka di gereja pada waktu 2 jam aja hari Minggu. Sisanya itu adalah mereka melancong kemana-mana. Ya, melancong kemana-mana. Nanti kalau waktunya sudah dekat-dekat baru saya mau setia. Nah, itu yang menyebabkan orang enggan berbaris antri masuk lewat jalan yang sempit itu. Ya, saudara. Dan di sini ini kita tahu, ya, coba kita periksa ya. Nah, ini. Nah, ketika Tuhan Yesus menemplak orang ini ya, dia bicara begini. Kami makan dan minum di hadapanmu. Ya. Dan engkau, Yesus, telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Jadi ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Di mana ada Yesus, maka berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Hah? Engkau mencari aku karena apa? Halo. Karena perut, ya. Ini sudah dibacakan, sudah disebutkan. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Ya. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ya. Setiap kali perjalanan Tuhan Yesus berhenti untuk khotbah. Ada satu khotbah yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. Jangan malu-malu kalau enggak ingat, enggak bisa jawab, tetap lihat gini sambil tersenyum ya. Saudara, khotbah di bukit. Di mana perjalanan itu Yesus selalu berkhotbah. Dan banyak orang disembuhkan. Ya, yang sakit disembuhkan. Yang dirasuk setan dilepaskan. Ada orang yang stroke disembuhkan, ada orang yang lumpuh disembuhkan, buta disembuhkan, yang dirasuk setan dilepaskan, ya, yang segala macam penyakit itu disembuhkan oleh Yesus, saudara. Nah ini dia yang ngomong, kami sudah makan di hadapanmu, kami minum di hadapanmu. Kamu, Tuhan kau mengajar kepada kami ya ada di situ. Nah ini orang-orang yang jumlahnya banyak itu. Yang Tuhan katakan apa? Kamu mencari aku karena perut. Kamu mencari aku karena perut. Bukan kamu mencari aku karena kemuliaan yang aku kerjakan.
Tapi kamu mencari aku karena perut. Nah seperti itu saudara. Nah inilah mereka yang dikatakan oleh Yesus sangat sulit masuk lewat pintu, lewat jalan yang sempit. Dalam satu pelayanan, saudara mengebu-ngebu, aku melayani, aku cinta Yesus, ya, aku mau melayani Dia. Tetapi ketika dalam pelayanan itu saudara kesenggol, ya, bergesekan dengan orang lain. Kemudian saudara memutuskan, aku berhenti tidak melayani. Ya seperti begitu. Nah ini harus hati-hati saudara, sebab dikatakan perikop ini mengatakan siapa yang diselamatkan saudara. Untung-untung kalau kita diberi pelajaran sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak punya kesempatan lagi, saudara, itu yang sangat dikhawatirkan. Itulah sebabnya saya katakan ya, sebab ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Enaknya loh, orang-orang pelayanan, ya begitu pelayanan, begitu dia tidak suka, dia lepas pelayanannya. Tidak tahu siapa yang mimpin, siapa yang nganu, saya enggak tahu. Ditinggal gitu. Saudara. Ya. Gembalanya berusaha menarik dia. Ayo toh apa toh. Kalau ada kesalahan sudahlah gembalanya minta maaf ya toh. Minta maaf juga buat jemaatnya ya. Ayo kita lagi masuk dalam pelayanan. Enggak mau saudara, tinggal begitu aja. Tetapi harus ingat ya, ini saya katakan jangan tidur saudara ya. Bahwa pelayanan kalau ditinggal begitu saja. Ini pelayanannya siapa? Ayo come on. Pelayanannya Tuhan ya. Itu. Jadi bukan pelayanannya saya ya. Pelayanannya Tuhan. Kalau satu cabut pasti Tuhan kasih duit. Saudara enggak mau jawab, kasih ganti saudara. Karena pelayanannya Tuhan. Ya. Itu. Nah, jemaat hari-hari ini, minggu-minggu ini memang khotbah saya tentang pengajaran ya, pengajaran iman. Kita enggak boleh jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Nah, kalau pelayanan itu kemudian tetap kita tinggal, itu berarti kita mengacak-ngacak pekerjaan Tuhan. Enggak tahu di mana saja. Di sana atau di situ atau di mana saja. Mengacak-ngacak pekerjaan Tuhan. Dan saudara enggak mau melayani. Ya. Saudara enggak mau bersusah payah. Maka saudara nanti akan diberi pelajaran. Ya, saudara layani rumah tanggamu. Ya. Kalau kita melayani rumah tangga, ya, saudara, kalau semua berjalan fine-fine aja, senang ya kita. Tetapi kalau berjalannya enggak fine-fine aja, susah saudara. Ini untuk melayani Tuhan, ya, untuk mengikut Tuhan, mengikut Kristus, itu ada persyaratannya. Ya. Persyaratannya apa? Ayo siapa? Ada yang tahu?
pinter ya. Sekarang ibu ini berani tengada kepala ya. Pinter. Lukas pasal 9, 23. Bunyinya, katanya kepada mereka semua. Ya ini Yesus loh ya, yang berkata. Orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, menyangkal dirinya sendiri. Ya. Ia harus memikul salibnya sendiri setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal dirinya sendiri. Kena omongan orang sedikit. Marah ya, lalu tinggalkan pelayanan, geledak gitu aja. Itu diri. Ya, itu sangat tinggi hati. Sangat tidak mau kecentok, tinggi hati. Padahal kita melayani, kita harus tahu siapa yang kita layani. Nah kalau melayani saya, ya percuma toh kalau misalnya saya diangkat Tuhan. Melayani saya di mana lagi? Tetapi melayani Tuhan itu selamanya, saudara ingat ya. Melayani Tuhan itu selamanya. Nah, jadi barang siapa mau mengikut aku, katanya Tuhan Yesus, harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Enggak, aku maunya begini. Enggak, aku enggak mau tahu. Pokoknya aku maunya begini. Aku punya hak untuk memilih. Aku punya hak untuk menentukan. Mauku begini. Ya. Tetapi Tuhan katakan, tidak begitu. Ya, saudara. Nah, apa yang saudara kerjakan? Apakah saudara terus dengan kemauan saudara atau saudara berubah dengan keinginan Tuhan, rencana Tuhan? Ya. Maka kalau saudara mengikuti rencana Tuhan, itu loh rencana saudara, rancangan untuk diri saudara yang enak-enak sendiri itu harus ditolak, disangkal. Nah ini menyangkal diri. Aku enggak mau ya ibadah itu HP-an terus. Kayak hidupku ini tergantung oleh HP. Aku kalau tidak pegang HP mati nanti aku. Saudara, jangan terikat oleh HP. Ya. Berhenti. Sampai enggak tahu diri, lupa diri. Ya nanti kejeblong di lubang yang dalam akibat enggak waspada, enggak mawas diri. Taunya main HP. Terus ya tanpa melihat kanan ke kiri. Nah itu kalau saudara menyangkal diri, saudara enggak lakukan. Padahal hidup saudara tergantung dari HP. Tapi puji Tuhan, biarlah saya mati tapi saya tidak pegang HP. Nah itu menyangkal diri saudara. Ya. Tapi kalau saudara mau hidup terus dengan megang HP, itu artinya saudara mengikuti hati nurani saudara sendiri. Nah itu seperti itu saudara. Ya. Ada banyak orang yang enggak mau jalan sempit. Karena susahnya kehidupan. Ya. Kita boleh jadi anak Tuhan. Kita boleh pelayanan. Tapi kita harus hidup. Ada kesempatan. Kesempatan itu adalah kesempatan yang tidak diperkenankan Tuhan. Ya. Ambil aja.
Wong aku dengan mengambil kesempatan itu, aku sudah bayar harganya ya. Aku dijebloskan dalam penjara. Tidak apa-apa, aku sudah bayar harganya itu. Tapi yang penting aku mendapatkan hasilnya. Ya. Dan memang kaya saudara. Hidup berkelimpahan. Rumahnya lebih dari 1000 meter. Ya saudara. Dia berpikir bahwa dia ada di dalam antrian jalan sempit itu. Tidak, dia ada di luar saudara. Lalu bagaimana di dalam Lukas tadi dikatakan. Nah kalau tuan rumah itu datang, pintu itu tertutup saudara. Maka mereka tidak akan dapat masuk lagi. Ya, apa yang ditutup oleh Yesus tidak dapat dibuka oleh manusia. Apa yang dibuka oleh Yesus tidak dapat ditutup oleh manusia. Ya, kalau itu ditutup, siapa yang punya rumah? Yaitu Tuhan Yesus. Maka tidak akan ada lagi yang bisa masuk. Mereka akan berdiri di luar pintu. Dan dikatakan Lukas ya. Tadi yang kita baca 13 tadi. Ketok pintunya, bukakan pintu. Kata suara mengatakan, aku tidak kenal engkau. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Padahal kan waktu Tuhan bagikan roti ya dan ikan itu, aku ikut makan di hadapan Tuhan. Ya. Itu. Tapi Tuhan tetap berkata, "Enyah dari hadapanku, hai sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Saudara. Nah ini dikatakan, dan orang akan datang dari timur, barat, dan dari utara, selatan. Dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan di situ tidak ada orang yang ditolak, orang yang tertolak. Tidak ada. Banyak mereka yang datang untuk makan, tapi kasihan yang sudah hadir ketika Yesus ada, ketika Yesus bagi-bagikan roti dan ikan sampai mereka kenyang, ketika Yesus berkhotbah, ya, ketika Yesus menyembuhkan, mereka hadir, tetapi mereka tertolak, saudara. Ya, betapa sayangnya waktu itu. Makanya dikatakan akan ada orang yang terdahulu, yang datang duluan, itu kemudian jadi orang yang di belakang. Sebaliknya ada yang baru datang, tapi dia ada di depan. Baru datang apa? Baru mengenal Yesus, baru bertobat, ya. Ya. Tetapi nanti kalau Yesus datang, dia ada di depan, saudara. Padahal orang-orang yang sudah lama, makanya firman Tuhan mengatakan, kalau dihitung dari waktumu mengenal Kristus, engkau seharusnya menjadi guru. Ya. Tetapi tidak waktu sia-sia. Gampang emosian, gampang marah, enggak kena dibilangin, enggak kena diatur. Gampang gondoan. Saudara. Kenapa saudara? Ada janji bahwa kita di sini sudah diperlihatkan. Nanti dari barat
dari timur, dari utara, dari selatan. Itu mereka duduk makan di dalam perjamuan, di dalam surga. Ya. Seharusnya kita juga ada di sana. Ya. Harus ada kegentaran, saudara. Harus ada iman. Iya kok, saya percaya sudah. Pokoknya saya percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Nanti saya pasti diselamatkan. Ya, iman saya kepada Dia. Saya percaya. Ya, Saudara. Tetapi apa kata Yakobus pasal 2? Mari kita buka Yakobus pasal 2. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi aku percaya kok sama Tuhan. Ya. Pokoknya percaya sudah nanti selamat. Di sini firman Tuhan mengatakan iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita ini suka sering ya bilang sama saudara-saudara kita, teman-teman kita, ayo rajin, ayo datang, ayo kita melayani. Ya. Tapi cuma sekedar sampai di situ aja. Ya. Apa yang dia katakan tidak diperbuatnya. Mati imannya. Kalau imannya mati ini apakah dia diselamatkan, saudara? Haleluya. Kita akan baca lagi ayat yang ke-24. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara, ya catat ini saudara. Ya aku beriman, aku anak Tuhan. Tapi perbuatan harus mengikuti. Ya. Di sini berapa anak-anak muda yang sudah kena? Saya kemarin tuh sampai tak antar Yani pergi suatu tempat. Ya bajunya 3 dipinjam buat kuliah. 1, 2 dikembalikan, tak minta toh. 1 enggak dikembalikan. Ya. Dia itu baju pesta. Ternyata harganya berapa saudara? 1.850.000. Dia bilang, saya dimarahi sama suami saya nanti. Kalau sampai ini buat pesta. Kalau keluarganya menikah. Nah itu begitu loh. Ya. Siapa lagi? Banyak anak-anak muda yang kena. Apa-apaan ini? Imannya dia belajar tentang Kristus. Tapi perbuatannya tidak ada. Ternyata di tempat kuliah juga demikian. Ya. Kita enggak boleh mendukung orang seperti ini. Kita malah, kok enggak boleh mendukung. Kita harus mendukung orang seperti ini. Dengan membantu memberi pendidikan kepada dia.
Ya saudara, bukan kita mendukung perbuatannya. Nah, masih enteng Bu. Bohongnya itu waduh, enteng sekali cucuknya itu. Saudara, tidak ada rasa takut sama sekali. No ini loh yang ingin saya katakan kepada saudara. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan, kita ini dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Dan bukan karena iman kita. Kalau iman kita itu kita bisa bohong saudara. Oh aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya. Ya, aku pergi gereja kok. Ya. Aku membawa persembahan kok. Tapi tidak ada perbuatan yang mengikutinya. Mati imannya itu. Ya, omongannya cuma omong di bibir aja. Ya. Harus ada perbuatan. Perbuatannya apa saudara? Ya perbuatannya itu berat saudara untuk masuk jalan yang sempit itu. Menyangkal diri dan memikul salibnya. Ya. Saya katakan sama anak saya Hillary itu. Kan dia pelayanan sering kali meneteskan air mata, nangis ya. Sampai dia berdoa nangis dalam keadaan nangis. Sering kali saya bilang begini, sudah sejak dulu. Saya cuma bilang begini, Hil, pelayanan itu memang begitu. Ya, enggak apa-apa minta kekuatan sama Tuhan, enggak apa-apa. Nah seperti itu saudara. Berani saudara. Ngapain aku menangis buat Oma Lani, buat Tante Lani ya. Buat si Lani, buat Bu Gembala. Tidak saudara. Bukan buat saya. Tetapi buat Tuhan. Sebab dia yang memerintahkan. Untuk mengikut Kristus harus menyangkal diri. Kadang saya ini dianggap kayak koset, enggak apa-apa saudara. Saya sangkal diri saya sehingga saya diperlakukan demikian. Bukan di sini loh, di lain tempat. Ya saudara. Nah, seperti itu saudara. Kadang saya harus memikul salib saya. Berat mikul salib dewek itu saudara. Ya. Nah itu baru nanti iman itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Itu nanti kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Masuk dah kita lewat pintu yang sempit itu. Masuk. Jaminan dari Tuhan masuk. Sebab Tuhan Yesus yang berkata-kata. Haleluya. Kalau enggak kita gugur di tengah jalan. Boro-boro kita menanti kedatangan Tuhan ya. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, sewaktu-waktu tanpa kita tahu kapan itu. Ya. Bagaimana kalau kita berdiri di depan pintu yang sudah tertutup? Pernahkah saudara berpikir demikian? Pernahkah saudara bayangkan demikian? Ya. Saya ini karena usia saya nanti tahun depan itu 75. Saya ini takut, bukan takut aduh nek mati kayak apa ya nanti kayak apa mati. Enggak saudara, yang saya takut itu saya harus ketemu Yesus. Saya harus ketemu Yesus. Ini perjuangan saya yang cuma berapa waktu, saya enggak tahu. Ya. Nah itu saudara. Ya. Karena kehidupan itu nanti adalah kehidupan kekal. Ngerti tahu enggak arti kekal? Kekal itu tidak dibatasi oleh tahun. Oh hidup 20 tahun, hidup 40 tahun, hidup 50 tahun. Setelah 50 tahun meninggal, setelah 40 tahun meninggal.
Tapi kalau hidup kekal, tidak ada batas-batasan. Saudara hidup selama-lamanya. Amin. Ya seperti itu. Ayo lakukan. Sebab ada baiknya saya ajak saudara baca Matius pasal 24 ayat 10. Ya, supaya saudara tahu murtad itu datangnya itu tanpa disangka-sangka saudara. Tahu-tahu saudara sudah mengambil keputusan. Ya. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, datangnya murtad itu, saya enggak mau murtad, tetapi datangnya itu bisa tiba-tiba kalau kita enggak waspada. Tahu-tahu saya sudah mengambil keputusan meninggalkan Yesus. Keluar dari barisan lorong yang sempit, sesak, ya, yang sulit itu. Saudara, mungkin karena kesulitan ekonomi, mungkin karena penderitaan, mungkin karena pacar, ya. Jangan bilang pacar enggak ada. Saudara ya, saudara lebih baik saudara jomblo daripada saudara sampai punya pacar itu bukan anak Tuhan. Ya, ada seorang anggota paduan suara kami dulu ya. Itu. Dia memang sudah sampai usianya 30 lebih. Enggak ada teman, didekati teman. Terus ternyata bukan anak Tuhan, saudara. Ya. Bapak Gembala sudah menasihati. Ya, saya sudah ngomong, itu karena cewek ya. Sudah ngomong, kamu udah pikir tak gitu. Karena sana sini pada ngomongin gitu, si ibunya ini marah saudara. Wes gak usah mbok rungokno. Ya katanya gitu, ngerti ya bahasa Jawa. Nek kakean cerewet, gak kurang gereja, pindah gereja lain. Saudara, itu masih pindah gereja ya, belum pindah keyakinan. Dan saudara, akhirnya memang ketika sudah punya anak 2, suaminya kawin lagi. Anak ini setengah mati sebagai single parent. Ya, setengah mati. Kalau orang tuanya sudah meninggal, kalau tidak ada yang berdoa untuk dia, bagaimana dia dapat bertahan, mempertahankan imannya? Nah ini loh yang disebut doa syafaat. Ya. Doanya orang-orang percaya buat mereka-mereka yang kondisinya seperti itu. Ya. Kita ini harus jadi doa syafaat, pendoa syafaat. Bukan berdoa minta terus untuk diri kita, untuk anak kita, untuk rumah kita. Ada saatnya kita berdoa untuk orang lain, doa syafaat. Ya. Untuk gereja, untuk lain-lainnya, saudara. Kalau dia tidak dikuatkan oleh doa para pendoa syafaat, hilang. Dan memang dia tidak hilang. Ya, dia kembali tetapi tidak kembali ke sini. Itu, saudara. Nah, itulah saudara, perjalanan hidup saudara dan saya. Ya, yang harus kita lalui, enggak bisa enggak kita lalui. Mau enak dewek ya. Ya nanti kita akhirnya dapat yang enggak enak. Ya. Seperti itu. Mungkin khotbah saya pagi ini begitu keras ya. Tetapi demi kebaikan kita bersama. Ya, haleluya. Jangan ada khotbah itu sih siapa itu ya. Anaknya ganteng saudara. Dari Tiberias.